Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi bimbingan klasikal dengan topik strategi belajar sesuai gaya belajar. Sebelumnya, kalian sudah pernah mempelajari tentang gaya belajar dan sudah mengisi angket gaya belajar. Mudah-mudahan masih ingat apa tipe gaya belajar kalian. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa strategi yang bisa diterapkan sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Kita ingat lagi, ada 3 jenis gaya belajar, yakni visual, auditorial, dan kinestetik yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Silakan diingat, kalian termasuk visual atau auditorial atau kinestetik. Nah, kita akan bahas yang visual terlebih dahulu. Strategi yang bisa diterapkan untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, yakni yang pertama, gunakan gambar, diagram, peta, dan bagan. Karena visual itu lebih mengutamakan penglihatan, maka gunakan hal-hal yang mudah terlihat dan mudah bisa terbaca dengan jelas dengan menggunakan gambar, diagram, bagan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, gunakan warna dan simbol yang menarik di buku catatan maupun di buku pegangan yang kalian miliki. Silakan beri warna dan simbol yang menarik. Bisa gunakan highlighter dengan warna yang kalian sukai, atau bisa juga tempelkan stiker-stiker atau beri gambar yang bagus-bagus, yang lucu-lucu untuk lebih menarik membaca dan lebih semangat dalam mempelajari. Kemudian yang ketiga, beri garis warna-warni untuk mempertegas poin penting. Karena visual menggunakan penglihatan, maka kalian pilih warna-warni yang menarik untuk mempertegas poin penting. Jadi tidak terlalu banyak membaca, tapi bisa lihat hal-hal penting apa yang ada dalam materi tersebut. Beri warna-warni yang menarik. Kemudian yang keempat, cermati video yang sesuai dengan materi pembelajaran. Ketika kalian di kelas bisa mendengarkan, bisa memperhatikan penjelasan Bapak Ibu guru, ketika di rumah bisa kalian tambahkan dengan melihat video yang sesuai dengan materi pembelajaran. Ada banyak sumber bahan materi yang bisa kalian peroleh di YouTube, banyak sekali terkait dengan materi pembelajaran sesuai tingkatan kelas kalian. Kemudian yang kelima, buatlah rangkuman materi dengan menggunakan mind map. Mind map, peta pikiran, itu bisa kalian buat sendiri, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di internet, ataupun di komputer atau di HP, untuk mempermudah kalian mempelajari materi yang ingin kalian pelajari, entah itu materi pembelajaran ataupun materi yang lain. Gunakan gambar-gambar yang menarik agar kalian lebih semangat dalam mempelajarinya. Berikutnya, kita akan bahas yang auditorial. Auditorial menggunakan indera pendengaran yang lebih dominan ketika mempelajari segala sesuatu. Oleh karena itu, strategi yang bisa diterapkan yang pertama, bacalah materi pelajaran dengan bersuara. Karena membaca itu dengan penglihatan, tapi ketika dengan suara, otomatis yang auditorial lebih terbantu dengan adanya suara. Boleh kalian bersuara sendiri ataupun meminta orang lain atau teman kalian untuk membacakan agar bisa kalian dengar. Gitu. Kemudian yang nomor 2, dengarkan rekaman penjelasan materi pelajaran. Bisa juga kalian ketika di kelas minta izin ke Bapak Ibu guru untuk merekam penjelasan materi agar bisa kalian dengarkan ulang ketika di rumah. Atau bisa juga kalian mencari sumber bahan dari internet atau dari sumber lain yang menjelaskan materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, lakukan diskusi dengan teman. Dengan diskusi kan ada pertukaran ide, pendapat, dan ada suara yang terdengar, itu lebih bisa dipahami dengan jelas dibanding hanya dengan membaca.
Nah, diskusi ini dengan teman, kalian pilih teman-teman yang bisa diajak berdiskusi dalam artian punya waktu luang, atau bisa juga yang lebih paham tentang materi, kalian ajak diskusi. Nah, itu lebih mudah dipahami bagi orang auditorial. Kemudian yang keempat, menulis ulang materi. Menulis ulang ini dalam artian menulis materi yang sudah kalian pelajari, bisa juga membuat simpulan atau rangkuman, dan sambil bersuara. Karena dengan menulis dan bersuara itu lebih mudah dipahami, lebih mudah diingat dibandingkan hanya menulis saja. Kemudian yang kelima, belajar di tempat yang tenang. Karena orang auditorial sangat mudah terganggu dengan suara berisik, maka kalian pilih tempat yang tenang untuk kalian mempelajari segala sesuatu. Atau kalau kalian tidak bisa menemukan tempat yang tenang, bisa dengan menggunakan headset untuk menutup telinga agar tidak terganggu dengan suara sekitar. Jadi bisa belajar lebih konsentrasi lagi di tempat yang tenang. Baik, kita akan lanjut ke kinestetik. Strategi pertama yang bisa diterapkan, untuk anak yang dengan gaya belajar kinestetik, ini belajar dengan cara bergerak, tangan dan kakinya ada pergerakan, itu jauh lebih paham dibandingkan hanya duduk diam, melihat atau mendengarkan penjelasan guru. Yang pertama, belajar dengan cara bergerak. Bergerak ini tidak harus bergerak yang ekstrim, maksudnya jalan-jalan, lari-lari, tidak harus seperti itu. Ketika di kelas, otomatis kalian tidak akan leluasa bergerak, maka bisa gunakan pergerakan jari tangan atau jari kaki ketika mendengarkan penjelasan Bapak Ibu Guru. Jadi ada pergerakan tangan dan kaki, itu lebih mudah dipahami ketika kalian mempelajari materi di dalam kelas. Ketika hanya jari tangan ataupun jari kaki yang bergerak, tidak akan mengganggu teman kalian yang sedang konsentrasi memperhatikan penjelasan guru. Kemudian kalau di rumah bisa juga dengan cara kalian melakukan pekerjaan rumah, mungkin menyapu, mencuci piring, ataupun hal-hal lain sambil mempelajari materi. Kemudian yang kedua, mengamati demonstrasi. Demonstrasi atau contoh konkret. Kalian bisa lihat materi dari sumber bahan di internet, di YouTube, ada video-video pembelajaran yang memperlihatkan contoh-contoh yang konkret terkait dengan materi yang kalian pelajari saat itu. Kemudian, yang ketiga, melakukan praktik sesuai materi pelajaran. Ketika ada materi-materi yang bisa kalian praktikkan secara langsung, itu kalian akan lebih mudah paham. Contohnya ketika ada materi tentang mencangkok, kemudian kalian coba lakukan langkah-langkah itu, nah itu akan lebih paham, lebih mudah diingat, ada dalam ingatan ketika kalian praktik secara langsung dibandingkan hanya membaca atau mendengarkan penjelasan guru. Kemudian yang keempat, menggunakan Lego, puzzle, kerajinan tangan, alat praktik. Ini bisa juga kalian gunakan yang sudah disediakan di pasaran. Mungkin ada toko-toko tertentu yang menjual media pembelajaran, bisa kalian beli untuk memudahkan. Atau kalau versi Bu Nurul, bisa kalian buat rangkuman mata pelajaran, materi pelajaran, menggunakan gambar atau diagram atau mind map, kemudian di print, kalian tempelkan ke gabus ataupun styrofoam, atau bisa juga ke karton atau kertas yang tebal. Setelah itu kalian potong-potong membentuk potongan-potongan puzzle. Setelah itu kalian pasangkan puzzle, selesaikan puzzle itu. Nah, itu akan lebih mudah diingat karena ada pergerakan tangan dalam menyusun puzzle tersebut. Kemudian yang kelima, buatlah drama atau permainan berdasarkan materi pelajaran. Ini tentunya tidak bisa kalian lakukan sendiri karena butuh bantuan orang lain. Bisa juga kalian usul kepada Bapak Ibu Guru, ada materi yang bisa digunakan untuk drama atau sosiodrama, sehingga lebih mudah dipahami karena ada pergerakan. Itu yang kinestetik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalian silakan pilih
penerapan strategi belajar sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Ibu hanya menyampaikan beberapa contoh, masing-masing gaya belajar hanya 5 contoh. Kalau kalian bisa menerapkan itu sangat luar biasa, atau mau mencari tambahan yang lain, silakan bisa mencari dari sumber-sumber yang kalian ketahui, apa saja strategi belajar yang bisa diterapkan sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dan mendukung pencapaian tujuan belajar kalian. Terima kasih. Bu Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.